Siap. Ini Pak Peter Laros atau biasa dipanggil Pak Pit. Beliau adalah pimpinan atau country directornya di Indonesia. Bagus bahasa Indonesia. Sudah bisa. Sudah bisa bilang insya Allah ya. Kemudian saya Ismi, saya communication manager. Ini Pak Sigi. Pak Sigi adalah project manager untuk akta kelahiran. Kemudian Pak Agus. Pak Agus ini adalah dari Rumah Singgah. Kemudian Mbak Susan dari KAI, yang dalam hal ini adalah sebagai partner plan untuk akta kelahiran, dan Mas Paula dari plan komunikasi juga. Ya, Pak Peter, silakan. Maaf, belum bisa bicara bahasa Indonesia dengan baik. Saya sudah baca jadi tahu juga. Oh, oke, kalau gitu ya. Sekilas saja. Isni is going to help. I just wanted to take a few minutes to explain what PLAN is. So PLAN is international NGO. We've been working in Indonesia for a little over 40 years, and we're a child rights organization. We focus on the rights of children. Ya, kita sudah. Kalau bisa Inggris semua. Native speaker here, please. Okay. All right. So PLAN, everything we do focuses on children, but with the understanding that we have to work with communities, parents, schools, to positively impact children's lives. And we work in 5 main areas. So we work in child protection, we work in disaster risk management. Indonesia has a lot of natural disasters, so mitigating and preventing disasters. We look at youth economic empowerment. That's market-driven, identifying job opportunities in rural and urban areas for youth between 16 to 24. We look at water and sanitation, hygiene, sanitation, and water supply. And we look at early childhood care and development, which is the cognitive, physical, emotional development of children from 0 to 8 years old. Here, specifically in Jakarta, we've got 3 projects. And we're working in 15 high schools, focusing specifically on girls through sports to prevent bullying in school. Also to make sure that girls are treated fairly and equally in school. We have our Hyundai project, which is youth economic empowerment. It's a vocational training on automobiles. And we have our Count Every Child project, which is about the universal birth registration, making sure that street children have access to birth certificates so that they can access health and education the same as everybody else. Right now, just because we want to discuss specifically the birth registration project, we've identified about 7,000 street children, of which we plan on working with about 1,500. And what we, as an international NGO, we try and work both with civil society, the government, and the private sector. Those are the 3 areas that we think are important to making social development possible, sustainable social development. So we have money for a 2-year grant from Aviva, I guess. I always get Aviva, to work on this universal birth registration project. And we're trying to strengthen the relationship with the government to make sure that all 3 of those actors are working together so we can get these children to have their birth certificates. In summary, I don't want to spend too much time discussing all the details, but that's the summary. Ya, mungkin permasalahan kita adalah ini kan sudah di-launch sejak Juli kemarin, tanggal 4 Juli. Nah, sasaran kita adalah 1.500 anak jalanan di Jakarta. Kita ada data baru 10% dari 1.500 yang kita kumpulkan bahwa anak jalanan tersebut tercatat sebagai warga Jakarta karena orang tuanya ada di sini dan tapi mereka tidak memiliki akta lahir dan ini sangat
Jadi barangkali kita minta bantuannya agar proses ini Sebetulnya kalau kamu jujur, you could hear what I said in Indonesia. Yeah, yeah, no, I understand. Understand, okay. We prefer use Indonesia. Ya, No, no, please. Ya, jadi gini. Sebetulnya kita udah kerjasama itu ada SKB 8 menteri sejak saya di Komisi 2 sebetulnya. Cuma SKB 8 menteri itu tidak punya sosialisasi dengan baik. Makanya tahun 2010 saya turun. Karena kan ada buat IKTP. Justru yang terjadi, IKTP itu membuat warga kita kehilangan KTP akhirnya. Kan tidak mungkin orang suruh pulang ke kampung kan. Yang terjadi bagaimana orang yang menikah siri kan? Atau yang bapak emaknya tidak punya KTP, akhirnya dia kena terlahir. Nah, masuk sekolah harus buat. Nah, kami buat peraturan lagi, ya SKB 8 menteri. Kalau di sekolah itu lihat anak tidak punya akte, tetap harus diterima. Justru sekolah yang harus mengurusnya. Ini yang terjadi seperti itu sebetulnya. peraturan yang sudah dibuat. Iya, jadi justru kami heran kalau Plan masih menemukan ada anak di DKI yang masuk sekolah ditolak karena dia tidak terlahir. Lapor saya sekolahnya, kita akan tindak dia habis itu. Ini penting gitu loh. Makanya saya mau tahu nih data dari mana. Ya kita bisa tahu apa yang bisa kita kerjasamakan. Betul, kalau sampai ada sekolah yang menolak anak karena tidak ada terlahir dan dia tidak membantu mengurus, berarti dia pelanggaran. Karena di sini sudah siapkan untuk ngurus terlahir gratis semua. Termasuk di dalamnya adalah anak jalanan. Iya, makanya mesti bicara ini dulu. Yang terjadi apa sekarang di lapangan? Bagaimana anak yang ternyata telat mendaftarkan, itu kan masih lewat pengadilan. Betul. Pengadilan itu, saya di lantai 3 itu ada tim yang ngurusin. Saya dulu bayar orang untuk turun ngurus begini. Nah, termasuk Pak Hasim malah bayar di Tanah Merah. Ada si Utauruk itu, Ricardo itu. Utahaya ya. Itu khusus urus begituan. Makanya kemarin kita masih kasih KTP udah. Resmi kasih KTP sekian lama. Walaupun tanah ada masalah. Nah dulu saya baca di Kompas, ada berita di Kompas itu halaman berapa dulu, 26 atau berapa, bahwa orang ditolak sekolah karena itu. Makanya saya sebagai Komisi 2 DPR itu saya turun ke Tanah Merah. Ketemulah si Ricardo, sempat ribut sama dia pikir saya mau ngambil porsi kerjaan dia. Nah itu, nah sekarang bagaimana kejadian itu? Kalau tidak mampu bagaimana? Itu kan urusan pengadilan. Tapi pengadilan pun kalau bisa menunjukkan SKTM, itu pun dibebaskan dari. Cuma kadang-kadang orang miskin pergi ngurusnya masalah, transportnya itu loh, mau sidang itu masalah. Nah ini juga terakhir bisa dikumpulkan ya Pak ya. Nah saya kenal beliau itu dari sebelum saya masuk ke sini. Si Nathanael itu yang ngurusin, dia selalu bilang oh cukup kooperatif katanya ke dinas Capilnya. Atau mungkin bukan sama-sama orang Batak kali ya, komunitas, tapi artinya beliau kooperatif gitu. Nah sekarang yang jadi masalah kami sebetulnya, kita punya lurah sama camat, kita tidak tahu fungsi sampai di mana. Nanti baru mau membuat seleksi dan promosi terbuka lurah sama camat. Karena dalam konsep kami lurah itu betul-betul harus jadi pemerhati. Jadi baru saya minta itu dinas sosial. Itu anak-anak jalanan semua yang jual-jual koran, kamu harus turun, bukan ditangkapin. Kamu harus kasih tahu saya, masa saya masih turun sebagai wakil gubernur? Kalau saya wakil gubernur, saya turun, saya tanya, kamu kenapa jual koran? Itu koran kan udah lewat pagi. Apa betul keluarga tidak mampu, ada tinggal di mana? Apa ini dititipin orang, cuma anak sewaan? Dinas sosial harus tahu seperti itu gitu. Nah kami senang kenapa saya terima langsung audiensinya, saya tahu ini kan yayasan yang bagus bekerja seperti ini. DKI berubah. Jadi saya harap ini kan NGO internasional. Jangan punya persepsi seolah-olah kita itu menelantarkan anak-anak. Nah itu penting gitu. Itu penting sekali. Jadi kita siapkan dana. Yang jadi masalah kami adalah kami belum punya RT RW yang punya hati seperti Bapak Ibu. Kalau punya RT RW yang punya hati, selesai urusan republik ini sebetulnya itu.
Cuma ngurusin 30 rumah kok, masa kamu nggak tahu siapa? Nah sama kayak kasus, gimana kalau dia itu anak orang apa ditinggal bapaknya, anak lahir cuma ibu yang tidak jelas bapaknya siapa. Nah kita bilang, waktu itu sempat kita perdebatkan di Komisi 2. Undang-undang mengatur apa? Tetap dikasih akte lahir, tapi atas nama ibu. Oh sempat dulu ribut. Saya sampai jelaskan, kamu gak usah ribut, kamu lihat akte lahir saya. Akte lahir saya itu atas nama ibu saya. Kenapa? Karena waktu bapak saya sama ibu saya menikah dulu, zaman orang kampung tidak buat surat nikah. Syarat-syarat tidak akan terpenuhi. Jadi akhirnya akte lahir saya itu lahir dari anak seorang perempuan nama ini. Lalu baru kemudian dibuat akte nikah. Akte nikah lucu, bapak saya kawin sama janda punya anak saya. Jadi akte nikah bapak ibu saya itu lucu sekali. Bapak saya menikah ibu saya, di situ termasuk ikut anak, diterima, diangkat anak. Jadi kalau bicara secara hukum, seolah-olah bapak saya itu kawin sama janda, saya anak janda atau anak orang tanpa bapak, diakui anak dari bapak saya. Terus ini kan LSM pada datang capek gitu. Saya komisi 2 lama. Ribut lagi sama saya, apa? Itu secara psikologi bisa menyusahkan itu anak orang. Saya bilang saya tidak terlalu sakit jiwa kok. Sakit jiwa saya bukan bidang itu. Saya orang sangat percaya diri. Saya tidak pernah malu tunjukkan apa itu masuk Trisakti semua surat dimintain. Sampai surat ganti nama di kakekmu, bapakmu dimintain itu. Ada orang turunan itu. Saya tunjukin. Kenapa saya harus malu? Nah, sekarang gimana yang siri? Bapak, kalau bapak yang mau ngaku silakan. Tapi kalau tidak, ya keluar sebagai. Nah, tapi bagi kami yang penting semua anak harus beridentitas. Karena itu adalah hak dia paling dasar sebagai warga negara atau sebagai manusia. Ini jelas, itu yang kita lakukan. Nah, kalau sekarang masih ada ketemu, ya kita akui betul. Makanya kita minta data bapak ibu serahkan pada ini. Bahkan untuk KTP DKI saja sekarang, ketika ada orang bisa mendapatkan rumah susun dan dia ada pengakuan saksi dari tetangganya, tentu dengan pidana, kami kasih KTP. Karena kami temukan dulu di lapangan, banyak orang lama di Jakarta tinggal, mau minta KTP, kalau nggak ada uang, dia minta apa? Minta surat pindah dari daerah. Kalau 300.000 mana ada uang 300.000, pulang ke daerah 1 juta tidak sanggup. Yang ada bisa dapat kakak, ada oknum bikinkan. Orang miskin tidak bisa. Nah sekarang kita rubah. Kami tidak pernah takut Jakarta tambah penduduk, tapi bukan yang baru datang. Yang penting teori kami sederhana, kawasan kumuh harus dibereskan. Tidak boleh ada kawasan kumuh lagi di Jakarta. Tapi orang kumuh tidak diusir. Nah, sehingga pendatang akan berubah kan. Nah jadi itu yang enggak tadi saya tangkapnya supaya kita bisa samakan persepsi. Nah iya betul, setuju. Ya kan, saya kan udah ada daftar, seolah-olah, berarti ada masalah dengan orang saya nih. Oh enggak, ada data yang sudah lengkap, jadi dibantu juga. Berarti ada masalah orang saya gitu kan. Justru kami di 9 kabupaten kami selalu bermitra dengan pemerintahan, jadi kami selalu bekerja, kami family organization, jadi tidak mungkin kami akan berlawanan dengan pemerintahan. Kami support dan kebetulan kami mendapatkan dana untuk anak-anak jalanan itu mendapatkan akta lahir. Nah, untuk itu kami juga bekerja sama dengan pihak dinas sosial ya Ibu ya, dengan dinas sosial sudah. Jadi Dinas sosial juga. Ya, kami juga melakukan launch peluncuran untuk program ini juga di kantor dinas Departemen Kementerian Sosial. Sekarang ini mesti hati-hati loh soal ini. Kita punya dana juga untuk gratiskan akte loh, jangan tumpang tindih. Ya, sampai jadi. Jadi yang lebih berkepentingan untuk semua anak di DKI memiliki akte kelahiran adalah gubernur, wakil gubernur, dan pemprov. Itu dulu. Kami sangat berkepentingan. Ya, bukan orang lain. Itu nomor 1. Kita anggarkan berapa ratus ribu, 100 ribu ya? 4,3 miliar. 4,3 miliar. Iya, 4,3 miliar. Untuk membuat semua anak beraktif dan ber-KTP dan berkeluarga kartu keluarga. 2011
Menteri Dalam Negeri memberikan dispensasi untuk yang lebih dari 1 tahun. Diperpanjang lagi kan? Iya, diperpanjang. Kita terbitkan akte kelahiran hampir 100.000. Itu dari SRMI, dari hampir 100.000. Iya, sampai Desember. Ya. Tapi dispensasi itu sudah selesai. Tidak boleh lagi diperpanjang. Nah, sekarang harus melalui penetapan pengadilan sesuai pasal 32 ayat 2 23 2006, termasuk anak jalanan, termasuk anak terlantar. Jadi sekarang harus melalui pengadilan. Nah, saya lapor ke Pak Wagub, udah siapkan APBD. Kita siapkan sekarang 4,3 miliar untuk membiayai biaya perkara. Itu gubernur sudah tanda tangani MOU dengan ketua pengadilan tinggi. Jadi satu orang anak yang tidak mampu nanti di charge 121.000. Gitu. Jadi sekarang kita sudah data, sudah Kita nggak bisa melawan undang-undang, pengadilannya itu bukan wilayah kita. Maaf sedikit lagi Pak Guru. Karena kami sudah data, sudah 8.000 di DKI Jakarta. di DKI Jakarta. Yang menjadi masalah adalah kesiapan dari hakim ini Pak Guru untuk menyidangkan. Karena mereka bilang kami sibuk. Dia banyak mengadili tipikor, dia satu sidang dia hanya mau 225 orang. Tapi betul seperti Pak Ahok tadi bilang bahwa itu di luar dari kewenangan gubernuran istilahnya kan kalau pendidikan. Makanya caranya kami nggak mau pusing. Sudah, kamu tetap komisi denda, kami siapkan denda ya bayar. Gitu loh. Jadi dia membayar. Jadi ini lucu pemerintah nih. Jadi kami harus sediakan uang karena dispensasi dari Mendagri kan sudah lewat. Dulu saya masih di DPR RI, kita paksakan tambah setahun berpanjang. Saya ikutin betul, saya di komisi 2 soalnya. Nah ini saya urusan begitu, saya hobi. Tidak bisa, nah kan saya betul komisi ini, kan tidak bisa diperpanjang lagi. Udah 2 kali perpanjang tuh masalahnya. Dan harus bayar. Dulu bisa Pak pakai SKTM Pak. Iya. Sudah tidak mampu, tapi urusnya pusing. Lama. Di pengadilan ini pusing. Nah daripada pusing, sudah kita siapkan saja uangnya pakai APBD DKI. Oh, jadi pihak Bapak yang membayar. Iya, jadi maunya apa kamu kita bayarin dan turunin. Yang penting kasih itu anak akta lahir gitu loh. Sekarang ada kendala lagi, satu hakim cuma mau sidang 25. 5 orang. Ini 8.000 orang. Sementara baru sebentar. Makanya 25. Maksud kami kan sekarang gitu loh. Kita gimana mau marahin tuh hakim? Bukan mau menang. Maka saya potong dulu. Jadi gini untuk kalian juga biar tahu masalah sebenarnya. Pengadilan sangat strict terhadap persyaratan. Dari akte nikah harus ada, dia nggak mau karena dia tidak mau terjadi penyeludupan hukum. Contoh kasus perdagangan bayi yang disunter, ada kuasa yang tidak salah. Bayinya yang menyeludupkan seorang bayi diakui sebagai anaknya untuk mau dijual ke Singapura. Ada kuasa yang diperiksa, saya diperiksa, kasus ini diperiksa. Dia dituduh proses kompor. Jadi yang sebetulnya keterlambatan akte kelahiran di seluruh Indonesia, satu selain orang tua yang tidak memiliki akte kawin, walaupun solusinya seperti Pak Wagub tadi ada anak seorang ibu. Satu adalah bahwa dia tidak memenuhi persyaratan. Itu sebetulnya bukan hanya biaya, tapi begitu di pengadilan memang biayanya mahal. Yang resmi aja 300 sampai 400 ribu. Nah, antara 300 sampai 400 itu yang resmi, belum yang tidak resmi. Jadi ini Pak Wagub waktu itu saya lapor, udah siapkan aja PBD gitu. Jadi sekarang, mohon maaf, saya tanya, kalian mau bantu apa? Gitu. Oke, mungkin sama Bapak Ibu yang langsung bersinggungan dengan proyek ini, silakan. Ya, baik Pak Purba. Terima kasih Pak Ahok atas kesempatan ini. Yang kita harapkan sebetulnya, mari kita bisa membantu proses ini bersama dengan peralatan seperti ini. Tapi kalau bisa melalui kontak kerjasama kita Pak, 1.500 anak di Jakarta, lalu kan bisa sharing budget berapa ya Pak untuk membantu anak ini. Sehingga masalah budget itu selain dialokasikan Pak Sugi, kami juga bisa membantu kalau seandainya secara teknikali gitu Pak, ngurus surat keterangan nggak mampu, kita bisa cekkan. Sehingga betul-betul membantu anak jalanan sampai dapat akte. Nah, proses ini sebetulnya kami sering bertemu dengan Dukcapil, KRU, dinas sosial, kementerian sosial. Tapi sekali lagi kendalanya sama Pak, dari kehakiman, dari pengadilan negeri. Nah,
salah satu upayanya sebetulnya adalah ada pegangan dari Induk Capil kalau seandainya ada MOU antara gubernur dan Kamu panggil si Kamilius turun. Itu langsung orang lapangan. Kecil. Itu sudah ditandatangani. Oh sudah. Oh, karena waktu itu Sudah. kalau waktu itu beliau mengatakan nunggu saja itu karena itu pedoman bagi Induk Capil untuk melakukan sertifikasi. Jadi baru ditandatangani minggu lalu. Minggu lalu. Jadi sudah ada Pak U. Kita tinggal lihat. Lebih baik kita pisah saja. Nah, Jadi yang plan mau lakukan, mau berapa anak ya cari anak baru gitu. ya, di luar Dengan ini. anak yang di luar ini. Jadi biar Silakan. saya ngauditnya juga lebih gampang. Ya, baik. Jadi kalau ada yang hilaf, bapak bayar, dia bilang saya yang bayar kan repot pak. Ya. Nanti kita diaudit pusing kita. Ya mungkin bisa bekerja sama dengan pihak Capil kan untuk pemetaan. Itu yang saya bilang gitu loh Bu. Maksud saya gini, dari tadi awal itu kan saya pikir gitu Bu ya. Saya ngerti kok kenapa biasa tuh NGO datang bagi kita segala macam. Selalu suuzon dulu gitu loh. Soalnya pemerintah nggak umumnya Pak. Saya ini lama main di LSM jujur aja. Saya baru Pak, baru. Saya lama jadi ikut aktivis gitu loh. Jadi kita selalu pikir suuzon bahwa pemerintah seperti itu. Makanya sekarang kalau kita ngomong sekarang, kita boleh dikatakan sudah hampir ada masalah lagi. Masalah memang cuma di hakim. Kalau mau hakim lebih cepat lagi, nggak perlu pakai MOU. Kita bayar yang resmi. Saya suruh orang bayar. Ada 600.000, 400.000 kita suruh bayar. Kita cari, kita cari. Kita minta orang cari. Siapa yang nggak punya itu kasih tahu kita. Kita lepas handphone semua. Kita kasih kartu nama, minta orang cari. Itu sebelum saya jadi wakil gubernur. Saya sudah lakukan seperti itu. Cari. Kita bayar. Kita betul bayar. Nggak bisa bayar lah. 2 orang, 5 orang, berapapun kita bayar. Nah maksud saya gini. Kita tentu menghargai plan sebagai internasional. Kita hargai plan Indonesia gitu loh. Tapi saya juga khawatir seolah-olah kita bisa dinilai Indonesia adalah sistem ini tidak betul gitu. Ya makanya kan semakin banyak dana turun dari luar pun dicatat. Saya kan ngerti lah NGO internasional kerja seperti apa gitu. Itu dipaparkan pertemuan tahunan. Negara mana masih butuh sekian uang, butuh ini sekian uang. Itu secara tidak langsung ketika dia butuh banyak, itu juga menurunkan nilai bangsa kita, negara kita. Seolah negaranya nggak mampu urus. Kalau mau bicara emosi, sebetulnya tidak perlu pakai uang kalian. Saya cuma butuh tenaga kalian, kasih tahu kita mana ada anak kita. Lapor kita urusin. Kasarnya begitu gitu. Tapi tentu kalau kalian mau bantu ya silakan. Tapi berarti kita tidak mau. Makanya saya suka panggil kita NGO nasional. Ini walaupun Bapak Ibu semangat ya bekerja gitu ya, karena ada spot internasional. Tapi hati-hati loh. Jangan sampai ini justru membuat seolah-olah kita tidak kerja. Makanya saya tidak terima kalau seperti itu gitu loh. Karena ini udah kerja kok. Kalau masih ada orang yang kurang, kalau orang saya kurang ajar lapor saya. Semua udah tahu sifat saya kok. Saya nggak ada tedeng eleng-eleng ya. Kalau kau nggak suka, saya nggak suka. Mau berantem pun kalau ladenin mau berantem 1 lawan 1. Aku udah gitu caranya sini. Saya juga kelakuannya aktivis kok. Saya sampai hari ini begitu. Mulai teman-teman saya bilang saya nggak pernah berubah. Sama aja kelakuan saya dari dulu, dari jabatan manapun. Mau di DPR, mau bupati, semua sama. Maksud saya ini kita mesti kerjasama dan hati-hati. Ya, betul, Pak. I think you understand what I mean. Ya. Makanya mohon maaf sebelumnya atas kesalahpahaman. Ya. Karena saya langsung tangkap gitu. Kenapa? Karena kan soalnya 1.200, saya kaget gitu loh. Harusnya gitu. Kenapa saya kaget tadi? Saya potong. Harusnya kalau Anda punya data, tinggal lapor ke orang saya. Tidak perlu seolah-olah kasih kesan. Kita ada 1.200 nih, yang belum keurus gitu loh. Saya kaget gitu, ini anggaran nih. Pak Basuki, jadi begini, kami tidak mencari anak-anaknya Pak, tapi anak-anak itu sudah ada Pak. Anak-anaknya itu ada di rumah singgah, ada di dinsos, gitu loh Pak. Nanti Pak Abdul selaku rumah singgah Pak. Bisa saya sedikit tunjukkan bahwa data anak jalanan sendiri Pak yang ada di dinas sosial sampai saat ini adalah sekitar 7.300 anak jalanan, di mana angka 7.000 itu sebetulnya sudah menjadi dampingan semua dari rumah singgah yang ada di DKI Pak. Rumah singgah yang ada
hadir kali ini ada 30, pimpinannya Pak Agus Ketua Forum Rumah Singgah DKI Jakarta ini. Nah, kalau misalnya plan mempunyai program saat ini 1.500 untuk anak jalanan mendapatkan akte, saya kira teman-teman rumah singgah itu lebih dulu punya data anak. Permasalahannya kan kendalanya kemarin itu. Tapi kursi aja. Kendalanya itu kan untuk mendapatkan akte itu terbentuk dengan berbagai kesehatan. Tapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wagub ini menjadi ruang yang lebih luasa bagi teman-teman. Makanya ini kan contoh yang lucu kan saya bilang. Ibu dinas sosial juga lucu menurut saya itu. Ibu PNS DKI kan? Kenal nggak sama beliau? Kenal kan? Sebelah kiri kenal nggak? Koordinasinya. Ya kalau kenal, ibu kalau tahu ada anak nggak punya akte lahir, ya kenapa nggak mau suruh urus? Sudah Pak, sudah. Gitu loh, kenapa masih sampai NGO yang bantu mesti ketemu kita udah urusin maksud saya gitu loh. Ini ada Pak Kamil, saksi hidup nih. Saya waktu di DPR. Pak Kamil, saya mau tanya Pak Kamil. Kalau Pak Kamil ketemu anak nggak punya akte lahir, yang telah mendaftar, Pak Kamil urus gimana? Diurus sampai daftar akte lahir gimana cara urus? Ya, terima kasih Pak Wagub. Terus cerita aja, ini orang ngurus setiap hari kerja begini tiap hari. Waktu di DPR. Ya, jadi yang pernah kita bantu, ini Pak Edi Solan beliau di sini, kebetulan waktu di utara. Saya juga bertanya awal-awal karena memang saya juga ngerti urus akte kelahiran. Saya bertanya kepada beliau dan termasuk yang di Dinas Catatan Sipil. Ada Pak Heri, ada di Pak Indopa, ada Bu Yani di Sipil. Jadi sebenarnya tahun 2010, 2011, 2012 itu kan sudah berlaku Undang-Undang 23 tahun 2006 per 1 Januari 2012. Nah, per 1 Januari 2012 itu kan anak-anak yang lahir lebih dari 1 tahun itu harus ke pengadilan. Ya, itu pun pengadilan rata-rata anak-anak yang terlambat akte lahirnya itu anak-anak yang dari keluarga tidak mampu. Anak-anak yang saya lihat itu kan yang menengah ke atas itu jarang ditemukan kasus akte lahirnya terlambat, jarang. Bahkan saya tidak pernah temukan. Anak-anak yang masyarakat tidak mampu ini yang banyak. Karena calonnya udah di rumah sakit, anak saya lahir pun udah diurusin. Betul loh, ini rumah sakit itu paket gitu. Udah ada yang kalau ada orang mampu gitu. Kemudian saya lanjutkan Pak Wagub. Kemudian kita minta SKTM dari pengantar RT RW mengatakan bahwa di form itu keperluan mohon dibebaskan dari biaya sidang di pengadilan karena dari keluarga tidak mampu. Itu bisa, itu ada di pengadilan prodeo. Itu nggak perlu bayar. Yang penting bayar saja yang biaya legalisirnya, hasilnya untuk memateraikan dokumen-dokumennya aja. Itu aja. Itu kita 50.000 udah kelar kok. Ya kan Pak, 6.000. Paling lama 8 materai itu udah cukup. Itu aja. Kemudian dari pengadilan udah pada penetapan, kemudian lalu nanti dikirim ke Catatan Dukcapil untuk diterbitkan akta. Prosedurnya begitu, sebenarnya simpel sebenarnya, nggak terlalu ribet kok. Nah seperti itu Pak Wagub. Barangkali gini Pak, kalau boleh mengulangi, kita punya dana dari private sector melalui plan internasional, karena kita menerima juga dana dari perusahaan-perusahaan asing. Nah, dana ini dipergunakan untuk pengadaan akta kelahiran untuk anak jalanan, tidak hanya di Indonesia saja tapi di seluruh dunia. Nah, kita ingin mencari solusi nih, bagaimana cara yang paling efektif, karena waktu dulu kita launch kebetulan bukan Bapak dan Pak Jokowi yang memerintah Jakarta, jadi pada saat itu ada transisi, ada kampanye dan lain-lain, jadi kami tidak bisa bertatap muka seperti ini. Nah, kemudian kita datang ke Dinas Sosial dan kebetulan ada teman-teman dari Rumah Singgah dan lain-lain membantu dengan penyediaan data. Ini ada data tentang anak-anak jalanan yang masih belum memiliki akta kelahiran dan itu tercatat sebagai maaf kalau saya salah, tapi sebagai warga Jakarta. Jadi bukan anak-anak yang dikirim dari mana. Nah, oleh karena itu, karena kita juga memiliki target dari dana yang tersedia itu adalah untuk 1.500, maka kami juga tidak bisa lebih dari itu karena kami juga nanti akan salah. Ya betul, maksudnya ya. saya maksud gitu. Mungkin ada itu saya maksud gitu. Bagi kami itu memalukan sampai kita mesti minta bantuan internasional ngurusin akte lahir.
Makanya saya marah pada sosial saya. Anda punya data kok kasih ke NGO internasional, bukan kasih kepada kami. Itu yang saya marah pada sosial. Makanya tadi saya belum BBM sama kepala dinas sosial. Kamu tahu nggak berapa anak jalanan yang di jalanan, saya bilang. Ini baru dia berani. Lapor Pak, sudah dikoordinasikan dengan Ibu Silvi PLT, Kasatpol PPP untuk turun ke lapangan. Saya marah. Saya bilang sama dia gini, tolong timnya Pemprov menurunkan, saya bilang, anggotanya untuk menertibkan pengemis anak-anak. Kasihan anak-anak yang tidak tahu apa-apa digunakan oleh ibu-ibu atau preman-preman. Harusnya ibu-ibu itu mengasuh anaknya, malah disuruh cari uang, dan belum tentu anaknya bisa jadi sewaan atau anaknya orang diculik. Saya minta turun periksa. Kemudian saya bilang jangan represif ya, saya tidak suka ada represif tangkap. Saya ingin udah turun ke media sosial, ngomong baik-baik sama tuh anak-anak yang jual koran di jalanan. Kamu tuh tinggal di mana, sekolah apa tidak? Dulu saya lakukan. Saya dari bujangan saya lakukan itu. Makanya saya bisa tahu tukang ngesol sepatu itu dia sekolah atau tidak, saya bisa tahu. Karena saya kadang-kadang bawanya makan Kentucky. Nah saya tahu persis, makanya saya marah sama orangnya sosial. Kerja kalian apa gitu? Orang begitu banyak tidak tahu data itu. Saya ingin tahu persis per anak sampai nama. Soalnya jangan sekolahkan dia, itu punya data. Kalau nggak sekolah kejar sampai bisa sekolah. Kita bisa tahu kok. Dulu saya ketemu itu saya suruh sopir saya. Kamu itu anak ya, besok kamu pergi, tanya sama dia. Udah ada sekolah apa enggak? Cek rumahnya. Kita bisa lakukan di esok. Itu yang saya bilang gitu. Begitu ibu bilang 1.500. Wah kalau ibu bilang mau target penuhin internasional punya target itu silakan. Tapi saya juga mau peringatkan juga. Ini hati-hati. Saya tidak suka Indonesia dicatat di ibu kota ada 1.500 orang harus dapat bantuan plan internasional. I'm sorry about this. This I'm talking about truly speaking. I don't want you share in the international forum. You tell everybody this year we have 1,500 kids in Jakarta for getting their certificate of birth. I said no. If only to show to the international. We have money to do this. I want to tell the truth. I don't want to talk about your target. But if you want to help us, please. That's why I get angry with the social department. How come you have data 1,500 kids without certificate of birth? You don't tell your partner. You know him very well. What's wrong with you? Itu maksud saya gitu. Bukan saya sok kita negara kaya ya. Kita tentu masih ingin membantu bantuan internasional. Tapi saya juga tidak mau negara bangsa kita itu dalam forum internasional itu keluar data-data itu. Ada berapa anak yang dia punya sertifikat itu memalukan bangsa kita. Makanya saya minta Pak Purba, Bayar apa mau pindah Pak Purba, nggak bisa pindah beresin dulu. Saya kejar habis. Bikin malu saja di ibu kota saja ada anak nggak banyak terlahir. Bukan saya mau sok nasionalis gitu. Ada saatnya kita minta bantuan, tapi ada saatnya hal-hal itu bisa berbahaya buat kita. Kami sepaham dengan Bapak dan secara pribadi saya juga sepakat dengan Bapak. Ya memalukan dong kalau dijadikan forum internasional bilang kita harus dapat bantuan sekian. Saya kurang gitu sepakat. Barangkali mungkin dari pertemuan ini sebagai solusinya saya sepakat dengan Bapak tadi adalah kita mengumpulkan data-data yang bisa kita kumpulkan kemudian kita serahkan nanti ke Dukcapil. Makanya bisnis sosial itu lucu. Ya kalau aku mungkin saya bisa sampaikan. Ya ini Bapak juga di rumah singgah, itu terima kasih Pak ya, dari rumah singgah Pak ya. Ada 30 untuk 2012 untuk bantuan pemerintah dari Kementerian Sosial ada 5.898 untuk FMID kita signifikan dari 2011 ke 2012 menjadi 997 anak insya Allah tahun 2023 lebih. Nah itu kita punya sistem juga kan yang bisa membedakan bantuan dari Kemensos sama kita kan. Sudah dibuat dari anak-anak binus. Oh iya, yang data sistem. Enggak, ibu belum tahu ya. Itu anak binus sudah bikin. Bisa tanya sama Dikmental ada di Biro Kesos ada. Itu sudah Askesmas itu sudah ada satu sistem dari anak-anak binus membuat. Jadi jangan sampai satu anak mendapatkan bantuan dari beberapa kali gitu. Jadi ini Pak Arsul, mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Kalau kami di rumah singgah lebih perspektifnya ke anak. Jadi kita breakdown hak skill berarti kami urusannya dengan hak skill.
hanya kendala yang sudah itu dari anak jalanan total 2012 dari 7.300 tadi yang mendapatkan bantuan pemerintah BKPBN maupun PBD itu 6.916 orang. Nah, kendala terbesar itu mereka hanya sekitar 20-25% yang sudah punya akte kelahiran, nah, sisanya belum karena pertama keterlambatan, dokumen lengkap tapi terlambat. Nah, yang terbesar kedua adalah dokumennya tidak lengkap, ya seperti misalnya tidak ada kakak atau nikah segala macam, dan itu sampai terjadi sampai sekarang. Kemudian ada beberapa kasus misalnya masih usia remaja jalanannya, kemudian karena kecelakaan melahirkan anak lagi, tentu spiritnya adalah kita tetapkan selamatkan, itu hak dasar yang paling dasar. Kemudian masalah dengan dinas sosial udah jalan bagus selama ini dengan 30 rumah singgah tersebar di 5 kota. Kemudian untuk pendidikan, jadi kami juga punya data by name by address itu yang hampir 7.000 Pak, by name by address. Kemudian berapa yang sekolah, berapa yang ikut di pendidikan non formal, berapa yang belum sama sekali, itu ada. Jadi ketika kemarin ada kemungkinan kemitraan, kalau bagi kami di masyarakat itu bermitra dengan siapapun, oke, selama itu kepentingan terbaik buat anak. Nah, kebetulan waktu itu ada kemitraan berencana dari Plan Indonesia dengan Kementerian Sosial, kemudian database waktu itu yang pertama suplai dari Kementerian Sosial. Nah, sementara kita punya anak-anak yang di cover dari bantuan PBD 927 itu belum sama sekali. Nah, bagi kami kalau memang misalnya kalau kami kan ngambilnya praktis saja Pak, sebagai praktisi, yang penting anak punya. Nah, kalau itu setelah dipilah-pilah tadi, problemnya kan berbeda-beda. Ada yang hanya terlambat dokumennya lengkap, ada yang terlambat karena dokumen tidak lengkap gitu kan. Nah, itu sudah kita pilah-pilah juga datanya. Opsinya besok apakah itu bisa di-cover oleh Dukcapil atau misalnya bisa men-share apa yang menjadi bagian plan, karena plan juga selain itu punya program advokasi ya, sosialisasi, jadi pemberian pemahaman ke orang tua anak jalanan bagaimana tata cara mengurus akte kelahiran. Jadi paling nggak melek gitu Pak, melek prosedur pengurusannya. Sekarang gini lah Pak, saya pikir kan kita udah ketemu Pak. Ya. Seharusnya itu tidak perlu ketemu pun harus bisa selesai. Kecuali orang-orang Dukcapil ini bermasalah sama Bapak Ibu gitu loh. Kalau bermasalah saya copot. Betul, saya orangnya kasar sekali. Saya cuma tanya sama kawan-kawan PNS, saya kasar sekali kok. Kalau nggak laksana tugas saya copot. Saya nggak ada urusan sama siapapun. Saya nating tulus di sini, jelas. Kita kesini mau berantem, jujur aja kok. Saya mau jadi wali, mau aja berantem, mau cari gara-gara gitu kesini. Ya maksud saya ini aja Pak, kalau ada masalah, dinas sosial juga begitu. Ini satu, kok lucu gitu. Maksud saya dinas sosial tugasnya, makanya saya dinas sosial nggak fungsi. Saya udah bilang beberapa kali, orang gila pun berapa mesti saya yang laporkan ketemu orang gila. Dia orang gila harus tangkap, harus dipandiin, potong rambut. Ada orang tua sakit ngemis, itu masa saya yang mesti temukan baru diurus? Kan lucu dinas sosial. Kemana kalian gitu banyak, saya bilang. Saya yang mesti ada di jalanan. BBM, tolong foto, urusin. Ya saya memang kerjaan saya begitu dari dulu. Itu kan lucu kan kalau punya anak buah gitu banyak. Maksud saya gini Bu, kalau soal Dukcapil, silakan. Tadi kita kan jelas, semua orang di Indonesia, waktu saya Komisi 2, harus punya hak. Hak paling dasar anak lahir ya surat akte lahir. Saya itu ya KTP dan KK. Itu yang paling dasar lah, selain ngomong perumahan, pendidikan, kesehatan, itu dasar dulu. Nah sekarang kita kejar, Jakarta harus jadi contoh. Nah sekarang bagaimana masalah dengan yang tidak lengkap tadi? Itu harus dicarikan jalan keluarnya Pak. Mau diangkat anak dari orang, kalau yang tidak ada orang tua atau apapun, atau sebagai anak negara pun ada itu seperti itu. Ada, dia bisa keluar. Nah cuma waktu itu saya diserang LSM. Nanti itu anak ada juga lah yang sok punya hati yang luar biasa. Saya udah kenyang. Pasti bukan plan. Iya, saya baru dengar plan. Tapi saya udah kesal itu ketika sok. Nanti itu anak keluar kayak gitu kan dia tahu dia anak jalanan lebih besar. Aduh, saya udah ngeluk dada nih. Kamu mau biarkan dia besar tanpa akte? Kamu tidak memikirkan psikologi dia. Karena bicara kejiwaan
kejiwaan. Saya kira kalau ngomong itu dibiarkan lebih sakit jiwa daripada dia lahir. Tahu ada rumah singgah ngurusin dia, tahu ada pemerintah ngurusin dia. Walaupun saya kenal, waktu saya lahir pun saya bilang saya tidak malu. Sekarang saya ngaku, ini ada rekaman. Saya lahir sebagai anak ibu saya. Saya tidak malu. Saya tunjukkan akte lahir saya. Kenapa saya malu? Fakta kok. Kenapa saya tidak malu? Karena saya dapat pengakuan bapak ibu saya gitu. Saya baru sakit jiwa punya akte lahir 100 juga gak ada guna. Kalau saya dapat perlakuan jelek di rumah tangga segala macam, dapat pelecehan segala macam, saya jadi sakit jiwa juga gitu loh. Tapi kadang-kadang orang selalu. Nah saya pikir Pak, Bapak carikan yang tidak boleh dirubah cuma undang-undang, cuma ayat suci. Semua undang-undang ada loophole-nya. Intinya kita ingin dapat selesaikan. Nah soal plan punya target, ya silakan saja masukkan. Sebenarnya ya saya baru mengenal sosok Bapak sekarang, setrikan tek. Jadi saya juga ingin ikutan tek mumpung Bapak juga mengundang Bapak dan Ibu di sini. Karena jujurnya kami juga tidak tahu, kami pikir akan bertemu dengan Bapak dan mendapatkan. Oh enggak, saya nggak ada waktu untuk nanti panggil lagi, nggak ada. Nah makanya. Saya langsung adu. Jujur aja kok, saya orangnya begitu. Anda punya masalah apa, bikin surat sama saya apa, saya panggil yang berwenang, saya adu. Kalau orang saya nggak beres, saya tegur. Ya, makanya kami senang sekarang bisa bertemu dan mungkin kita bisa pulang dengan membawa solusi. Jadi, ya. 2011 plan ada di mana waktu dispensasi itu dilakukan, plan ada di mana? Maksudnya plan ada di mana? Plan bekerjanya di remote. Kan sudah 40 tahun kan? Iya. Katanya kan sudah 40 tahun di sini. Betul. Jadi apakah plan baru tahu ada 7.000 kan? Untuk proyek itu. Jadi karena kami bekerjanya di 9 provinsi. Makanya kadang-kadang itu yang saya bilang, saya ngerti sekali NGO internasional, saya ngerti sekali itu. Saya teman-teman saya kan banyak itu yang dari Indonesia. Itu yang saya bilang kadang-kadang, mohon maaf saja tuh, itu kadang-kadang jadi proyek gitu loh. Jadi ada proyek, ada target. Itu yang saya kadang-kadang saya agak keberatan. Lo kenapa ada jadikan target hari ini Jakarta gitu loh? Kalau kita mau bicara politik, kita jadi mempertanyakan gitu loh. Kalau ada masalah, lapor. Orang saya ada masalah, lapor saya. Masalah anggaran habis, saya pakai uang operasional saya. Oh itu cuma tadi saya keluarkan berapa? 700 sama 800 juta. Saya masih lahir dipanggil dia datang. Untuk bayar anak-anak yang tidak mampu bayar uang sekolah. Betul, saya pakai uang operasional saya. Karena apa? Karena banyak anak sekolah miskin dia bisa bayar uang sekolah. Sekolah swasta belum sampai nyentuh KJP, anggaran belum ada. Itu masih bagaimana? Kamu masih tunggu-tunggu gitu lama, orang mau ujian. Saya suruh buka cek, kamu bayarin. Nggak maksud saya gitu loh. Saya senang ya, itu saya bantu ya. Saya ketemu Bapak Dubes gitu ya. Saya maksud saya itu kalau mau proyek di Indonesia, kita bukan soal ngabisin 1.500 meja tak uang, maksud saya gitu. Saya lebih cenderung, Bapak Ibu tahu nggak? Yang masalah buat saya sekarang itu apa? Saya tidak ada relawan yang betul-betul kerja jadi pemerhati di lapangan. Dinas sosial saya itu mengecewakan jujur aja gitu. Banyak anak-anak masih saya yang temukan sendiri, bukan mereka yang temukan. Harusnya dinas sosial berlomba sama saya. Tidak boleh saya yang temukan. Saya tidak nyuruh-nyuruh orang loh. Saya masih tidak nyuruh-nyuruh teman saya nyari loh. Saya cari sendiri, masa saya yang temukan ada kakek-kakek yang lemas, yang ngemis, anak-anak masih jual koran. Itu tidak boleh saya tanya sama dia, ini siapa? Mereka harus lapor sama saya. Sampai per anak di lampu merah mana yang jualan koran nama siapa saya punya. Dinas sosial itu fungsi dinas sosial. Itu tidak dilakukan Bu. Nah sekarang lebih memalukan lagi kan? Ibu dapat data. Saya sih terima kasih rumah singgah. Teman saya ada berapa bikin. Saya dulu pernah ke Bantar Gebang yang rumah singgah. Mereka masak, makan, saya lihat itu. Saya pulang pun satu mobil masih bau sampai. Ditutup mobil pun. Nah saya terima kasih sekali lah yang relawan ngajar segala macam. Maksud saya, kalau sampai dia tidak punya akte lahir, urus. Saya belum jadi wagub, saya sudah ada tukang urus kok. Tiap hari ke pengadilan. Ini kerjanya begitu. Kalau sampai ke pepet tidak bisa bayar SKTM, kita bayarin ya. Bayarin Pak. Bayarin. Bayar penuh.
kita kerjain. Maksud saya itu gitu loh, internasional punya hati kepada bangsa kita tentu terima kasih. Tapi kami tidak mau jadi proyek untuk target harus 1.500 disalurkan di Jakarta. Bukan. Yang kami butuh sekarang adalah cari siapa yang butuh bantuan itu. Berarti data ya Pak? Itu yang turun, kami kurang orang di situ. Kenapa kami ngotot RT RW mesti punya hati. Nggak bisa ngatur RT RW, ngatur lurah dulu. Kita bikin, udah yang tim konsultan, plot. Kalau saya jadi lurah seperti apa? Nah itu jadi standar untuk menseleksi promosi lurah. Jadi udah ambil data saya. Kalau saya yang jadi lurah, saya akan lakukan apa? Target saya apa? Orang. Bagi saya itu orang. Berarti maaf, alurnya nanti seperti apa? Kita menemukan data itu langsung ke Pamung KPA atau koordinasi dulu dengan dinas sosial, izin baru kita dikirim ke kami. Mohon izin dari Pak Wagub, pada tahun Pak Purba 2011 pada saat itu sedang gratis sampai 100.000 orang, kami juga dinas sosial sudah mendorong cukup banyak, terutama lembaga-lembaga panti-panti swasta yang kita dorong untuk mendapatkan akte, dan alhamdulillah sudah cukup banyak, termasuk kita pun kejar gila-gilaan panti-panti. Ya. Panti Pak, kita 11 panti Pak. Jadi pada saat 11 panti kita kerjain. Pribadi loh. Bukan urusan. Mungkin ini pertambahan Pak. panti-panti Pemda DKI Jakarta itu yang dinas sosial Pak sudah hampir lolos semua oleh Dukcapil pada saat itu, kita dorong semua Pak. Memang ini sekarang secara bertahap, rumah singgah sekarang juga kita akan dorong. Makanya maksud saya gini Bu, maksud saya kalau Ibu ketemu kan teman-teman kan udah giat itu. Ya. Langsung ke Dukcapil. Itu loh Bu, maksud saya gitu kan. Sama-sama baju hijau kok. Pasti pakai baju hijau supaya kita sama-sama merasa sama. Jadi tidak perlu gitu loh sampai kesan. Saya ngerti loh kesan di forum internasional dia main-main loh. Saya sering diundang hadir soal gituan. Saya itu 13 tahun pekerja sosial. Makanya saya ngerti betul Jakarta. Saya 13 tahun. Urusan rumah sakit, mulai tanding kita ngomong soal rumah sakit punya masalah. Saya tiap Sabtu itu di rumah sakit soalnya cuma orang miskin. Yang saya pinggir rel kereta yang kena kusta-kusta, setiap minggu sore di situ. Itu kerja saya begitu. Dari bujangan begitu, sampai menikah begitu kerja saya. Saya 13 tahun tak. Cuma saya itu bukan orang yang ya seperti aktivis bikin organisasi. Makanya saya ngerti, saya diundang apa, dipaparkan segala macam situasi seperti ini. Nah, buat saya malu sebetulnya waktu saya baca itu. Nah, bagi saya kalau sampai ada NGO bergerak bantu orang miskin, pemerintah gagal. Itu namanya bantuan sosial, bukan keadilan sosial. Sila kelima itu keadilan sosial. Kalau ketemu ibu, ketolong dia, itu namanya bantuan sosial. Harusnya ketemu tidak ketemu ibu, dia harus dapat. Itu baru namanya keadilan sosial. Itu beda charity sama justice. Makanya saya nggak pernah I don't bring charity, I bring justice. Itu yang kita usahakan. Jadi kita punya misi itu wujudkan keadilan sosial. Nah ini beda. Makanya saya bilang ini saya senang bantuan sekali lagi. Bukan saya tidak senang, kita terima kasih ya sudah bekerja di Indonesia. Tapi itu menggambarkan betapa buruknya pemerintah ini. Nah tentu kami agak sedikit tersinggung, tanda kutip. Ketika Anda mengatakan 1.200 seolah-olah ada masalah untuk diurus. Kaget saya gitu loh. Tiap hari saya bisa BBM, saya tekan terus kok. Harus berhasil kok. Saya bingung gitu. Jadi berarti di DKI ada masalah. Bapak punya ketemu masalah, berarti ada masalah di Dukcapil kami nih. Bapak tidak datang, Bapak lapor ke dinas sosial. Wah lebih kira dinas sosial tidak lapor kepada, tidak urusin gitu loh. Kan gila banget. Ini bukan PNS aja. Beda PNS apa kan? Tidak pakai baju hijau kan? Ini bukan PNS ini. Itu aja bisa urusin kok. Bisa kenal Pak Edison, bisa kenal semua. Saya kenal beliau-beliau ini ketika saya belum masuk ke sini loh. Dan saya tanya, kooperatif tidak? Oh, kosan kooperatif kata mereka. Ini kooperatif kok. Wah, saya bingung juga. Saya di dalam sebagai wagub justru tidak kooperatif sama orang. Padahal dulu orang saya bukan siapa-siapa. Itu yang saya agak
Syok gitu loh. Urusan 1.200 orang saja. Sebenarnya nggak ada masalah kan kita kan? Itu loh, saya kaget gitu. Dan data itu dari rumah singgah segala macam ya. Maksud saya ya silakan saja. Itu loh, ya sosial tuh, aduh. Kita ajukan semua Pak, memang yang difasilitasi plan hanya 1.500. Selebihnya kita Bantu kami gini lah, Koplen punya dana. Tolong turun saja dengan bantuan dari rumah-rumah singgah dan anak-anak jalanan itu. Kasih kami data. Kami butuh orang tuh punya hati, punya kasih sayang ngurusin mereka. Kalau kita turunkan baju hijau, turun ke lapangan, lari anak-anak itu. Dan mungkin advokasi tentang. Makanya saya tidak suka kalau dia lari ketabrak mobil, padahal kita nggak mau tangkap dia. Sama seperti pelacur-pelacur tua yang kurang laku misalnya gitu ya, yang di pinggir-pinggir jalan Kemayoran di mana-mana. Satpol PP datang minta saya untuk razia tangkap mereka. Saya tidak kasih. Jadi ini ada anggarannya Pak. Marah saya. Gara-gara ada anggaran untuk kejar mereka. Ini musim hujan di Desember. Sungai kali lumpur begitu dalam, air begitu tinggi. Kalau kamu kejar mereka loncat lagi ke Sunter seperti dulu, meninggal lagi. Untuk apa? Kalau kamu tanggapin di hotel, saya tidak mau kasih. Operasi justisi itu Pak Wagu yang minta. Saya stop. Tidak ada lagi operasi justisi. Bapak itu tak. Habiskan uang tidak. Yang penting kita bereskan saja kawasan kumuh. Ada rumah susun. Nanti orang-orang yang keluar kota datang nggak punya kerjaan, diusir sendiri dari saudaranya kok. Kalau sekarang dia akan keluar biaya sendiri. Coba lihat pembantu rumah tangga, bawa sekian banyak. Pernah tidak? Bentar, pernah tidak? Mereka tidak dapat kerjaan. Kerja semua. Katanya butuh kan? Berapa operasi justisi? Ngabisin uang penjaga tangkap-tangkapan. Yang penting jaga, jangan kasih KTP ke pendatang baru. Orang nembak 3.000, 4.000, lagi KTP juga pacet dari proyek pemerintah. Saya udah bilang nggak beres ini. Betul-betul nggak beres. Pakai bank saja, nanti komisi 2 saya udah nantang itu. Soal IKTP itu, saya udah nantang habis. Ya, saya kira gini lah. Saya harap yang kerja di lapangan Pak, Bapak punya masalah apa soal pendidikan yang rumah singgah Pak ya. Butuh KJP, Bapak daftarkan kepada Dinas Pendidikan. Kalau Bapak ada masalah, kesulitan dengan mereka, caranya gampang Pak. Bapak kirim surat kepada mereka, tembuskan ke saya. Itu caranya. Kalau masih kurang juga Pak, jangan ditanggapin Pak, ada cara Pak. Ternyata sama dinas pun saya ajarin begitu. Bapak ngomong sama staf saya, si Tony, kapan jadwal saya yang kosong. Bapak undang dinas yang bersangkutan rapat. Bukan hanya tembuskan ke saya, Bapak terus tempat rapat di kantor Wagub. Sama jamnya Pak. Jadi kalau dia tidak mau datang juga Pak, saya benar-benar tidak tahu lagi ini orang. Jadi gampang. Jadi kalau Bapak ada masalah, Bapak masih suatu masalah nih. Urusan masalah di DKI Pak. Tembusan masih masalah. Saya udah kasih tahu, saya punya ruang rapat banyak sekali Pak. Bapak mau pakai lantai berapapun saya punya. Ini DKI Pak. Bapak kirim surat pada mereka, Bapak undang jam, tanggal, sudah cocokkan dengan jadwal saya. Bapak bilang rapatnya di lantainya Wagub. Mau datang apa enggak ya? Mau lihat aja. Kira-kira gitu aja. Kalau Pak Purba undang dia sosial, belum tentu datang Pak. Tapi kalau Pak Purba undang dia sosial rapatnya di ruang Wagub, pasti dia datang. Nah itu yang kita mau. Mungkin kalau dengan kata lain, kalau seandainya kita yang selama ini kita bekerja kalau di Jakarta ya, kalau di luar Jakarta kan tidak perlu bicara. Kalau di Jakarta kalau kita memberikan informasi atau pengetahuan misalnya kepada anak-anak sekolah tentang belajar tanpa rasa takut dan lain-lain, mungkin itu lain persoalannya. Kemudian dengan memberikan pelatihan, misalnya kita memiliki ada perusahaan yang membantu kita memberikan pelatihan kepada anak-anak di sini yang tidak bisa melanjutkan sekolah, tidak masalah ya Pak ya? Oke. Kita malah bisa siapkan tempat atau nggak ada tempat. Data yang dimiliki itu silakan. Tapi kalau data berarti lewat dinas Izin Pak Wagu, kalau plan saya rasa kita nggak ya, hubungan kita sangat bagus nih Pak. Dari dulu kita bagus nih Bu, masuk Sereni, termasuk kemarin saya di KPK sama plan municipal. Hari Jumat kemarin kita rapat dengan 8 kementerian yang MU itu Pak, dan mereka sangat angkat tangan dengan Jakarta. Pelayanan kita sampai ke bawah dulu.
Nah, kemudian tahun 2011 itu yang kita layani yang sekitar sampai 100.000 itu Bu, banyak LSM, banyak pemerhati anak-anak itu sudah melaporkan pembuatan akta kelahiran, termasuk anak jalanan kita layani gitu. Itu Bu yang kita kerjakan dalam waktu 3 bulan 100.000 Bu. Gitu. Termasuk Pak Singgi kan saya sampaikan, Pak Singgi sampai sekarang MOU kami sudah tanda PT, Pak Gubernur sudah, silakan saja Pak. Nah sekarang permasalahannya menurut undang-undang bahwa itu kan sudah kewenangan pengadilan, kita nggak campur. Dan sekarang permasalahannya Pak 25 permohonan setiap sidang itu gimana ceritanya itu kita pikirin. Nah besok ini kita rapat nih hari Rabu, kita akan sampaikan ke pengadilan tinggi melalui pimpinan. Ini loh permasalahannya sekarang Jakarta. Mohon maaf kepada pengadilan, akomodir kepentingan yang 8.000 ini tadi. Bisa nggak dia dinaikkan gitu? Jangan 25, ya setidaknya kita minta 100 lah, 190 gitu. Sekali pukul kolektif aja. Itu sudah rata ya Pak ya? 25, memang SEMA itu mengatakan begitu Bu. Dan mengembirakan mereka sudah bersedia sidang di luar pengadilan. Ini yang berat selama ini sudah berhasil kita rugi. Jadi dia siap meninggalkan gedung pengadilan, kita jemput hakimnya, kita sidang di kantor RW. Ya, yang nggak boleh dirubah kan cuma kitab suci saya bilang kan. Yang penting masalahnya sampaikan. Jadi situasi yang kita sampaikan. Saya mau minta NGO gini, saya terima kasih sama NGO. Saya ulang berapa kali. Tapi jangan jadikan ini cuma proyek. Jangan pakai target. Saya tidak suka. Kalau NGO saya cuma jadikan ini target, ada pencapaian target itu menghina bangsa kita. Saya nggak suka. Bukan saya sok nasionalis. Saya nggak suka. Pokoknya kalau orang menghina kita saya nggak suka. Dubes Amerika pun aku kontak. Burung garuda kamu tuh pakai bahasa Latin masih gigit di paru, di pluribus unum itu. Ya kami genggam saya. Depan dia saya ngomong. Kamu mau masih makan masih dilepasin itu kita. Kalau kami nggak boleh dilepas. Aku ngomong gitu, nggak betul. Aku ngomong depan dubes. Saya ngomong apa ada? Ini fakta kok. Kita jalankan tuh seperti burung kelangnya kamu kok, burung garuda gitu kok. Dia bilang. Nah, saya itu mesti fight. Makanya saya minta bantu NGO kalau bantu kami data. Kita udah butuh data. Kita betul-betul pengen orang kita kenali bukan ngobain Mbak Ede. Kedepannya seperti itu, masalahnya apa? Kita harus keroyok bersama, Pak. Ya kekurangannya apa? Sekarang Bapak kan punya orang tua gubernur wakil gubernur, kita punya dana. Nah, apa yang masalah? Yang penting jangan double dana. Ya tidak ada alasan untuk orang susah di Jakarta sampai mati di jalanan. Tua nggak ada yang rawat, anak nggak ada yang rawat, kita punya panti asuhan. Nah, juga bantu saya juga cek panti asuhan kami. Apakah betul misalnya makanan di sunat, uang jajannya dipotong. Nah itu NGO bisa bantu. Kita sekarang udah pasang publikasikan semua website keluar. Nanti sampai biaya makan berapapun keluar. Sampai yang lembar ketiga. Menunya pun bisa dicek. Sekarang saya belum cek sampai kebun binatang Ragunan saja. Saya suruh sana ke stempel keluar. Si gorila ini makan apa per hari? Berapa kilo? Supaya semua pengunjung bisa lihat. Sampai kasih makan pun bisa tahu. Kalau nggak dicuri, saya nggak tahu 10 kilo dia cuma kasih sekilo, mati tuh binatang. Kalau tulis, dia kasih kangkung berapa ikan mesti tulis di situ sehari. Kol berapa biji gajah tulis. Harus tulis. Jadi semua yang tukang kasih makan tahu. Tukang pengunjung juga tahu. Nggak bisa. Apalagi anak-anak di panti. Saya terus terang agak senewan gitu tuh. Baik teman-teman yang saya udah suruh itu kali kerjain Pak. Saya udah minta bantu saya kerjain. Saya kurang orang. Kamu kasih tahu saya panti-panti ini mana masalah. Mana? Tapi ada kayak ibu-ibu yang lebih rajin nih. Yang barunya sudah mau bergerak mereka. Mereka mau menjaga 2 ruangan, mau dibongkar, bikin AC, lalu mau latih bahasa, matematik, latih ya komputer kepada anak-anak yang tinggal di rusun. Nah bahkan ada 2 keluarga yang menyatakan bersedia jadi pembimbing orang tinggal di rumah susun. Jadi mereka mau pindah
tinggal di dalam. Ini yang saya mau. Kau cuma datang hari Minggu datang, kamu cuma tur rohani aja sebenarnya. Tur suci saja kamu saya bilang. Kamu tinggal di situ. Saya cari ketemu, kamu telepon saya. Nah, saya ada 2 keluarga yang sudah mau jadi relawan. Tinggal di Rusun Marunda. Tiap hari ngajarin orang hidup di rusun, ngajarin semua. Bener gak? Ya kita nggak tahu. Dia bilang iya, ya tes dulu. Tuh rumah dia kasih dia, kalau dia macam-macam kita usir. Jadi saya minta 2 ruko, 2 toko di bawah, dia pasang AC, 2 unit tinggal. Yaitu keluarga dia rasakan apa persoalan di Rusun Marunda. Dan dia bimbing orang. Nah kita lagi mau dorong orang Jakarta suka harus tinggal di apartemen kan? Kita ruang terbuka hijau kurang. Nah orang mesti lagi tinggal bareng seperti apa? Berisi, air macet, bocor apa saja. Nah dia harus 2 orang itu yang laporkan ke saya. Karena saya harapkan dinas perumahan, wah ribut juga kemarin. Kita ganti orang baru. Itu saya pikir ada yang tinggal. Nah kalau di jalan ada rumah singgah, Bapak Ibu bisa bantu kami. Wah kami terima kasih sekali. Nah data ini yang kami butuh. Mas Sugi terima kasih sekali. Saya salut Pak dengan Pak Sugi. Jadi bukan hanya soal angka 1.200 sampai 1.200, tapi kalau bisa semua anak yang tidak punya akte harusnya dapat akte juga ya. Nah ini menyangkut. Jadi kalau bantuan Bapak cuma ada Bapak 1.500, Bapak jangan berhenti 1.500. Oh bukan Pak. Jadi kan kami kan melakukannya kan di level dengan kawan-kawan dinas itu koordinasi Pak, selalu itu. Pak jujur aja Pak, saya maunya itu Bapak jangan tanya sama mereka Pak. Bukan. Ini level yang dinas Pak. Kemudian yang di bawah, kami kan terjun Pak ini bersama Rumah Singgah, memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi. Sekarang itu tidak lagi seperti dulu gitu loh. Mereka kan maunya kepinginnya cuma dikasih duit aja Pak, terus langsung beli gitu loh Pak. Kita nggak pernah kasih duit juga. Kami mencoba menjelaskan mengapa itu caranya seperti apa. Lalu data-data itu kita verifikasi, kita bawakan ke Rumah Singgah langsung ke tadi ke dinas sosial ya untuk verifikasi kalau itu anak jalanan atau anak panti asuhan gitu Pak ya. Lewat verifikasi dari dinas sosial baru itu diberikan kepada capil gitu Pak ya. Nah, tapi yang sudah punya data lengkap, kita akan coba awal Pak sampai ke pengadilannya seperti apa nanti kendalanya gitu. Jadi itu yang mau kita sampaikan. Bapak bisa kontak sama Pak Kamil kalau belajar sama dia. Kalau bisa kasih tahu nanti teleponnya. Nanti kita kawal sampai ke pengadilan supaya kita tahu sebetulnya. Siapa tahu kan ada oknum hakim yang nakal kan. Yang MOU murah dia nggak mau kerjain Pak. Yang resmi mahal dia sidatin Pak. Orang pun bisa itu. Kita hanya sekali seminggu kan itu yang perlu dikawal, silakan. Hanya kita masukkan ke situ sehingga kita tahu persis mekanismenya seperti apa. Mekanisme itulah yang kita cetak, kita sebarkan ke masing-masing pos di masyarakat supaya masyarakat percaya kepada sistem itu Pak, bukan percaya pada orang. Karena masyarakat di bawah itu lebih percaya pada orang. Yang penting saya bayar tapi jadi gitu loh, daripada saya ikut plan tapi nggak jadi gitu loh. Saya pikir itu yang terjadi. LSM itu banyak oknum juga ngutip dari orang miskin. 20.000, 15.000 itu terjadi di lapangan. Bikin KTP. Jadi orang miskin juga plus di lapangan. Itu akhirnya menuduh orang Pemprov untuk Capil main. Kita selidikin kok saudara. Saya pikir untuk Capil itu baik lah. Tapi beliau udah mau pensiun ini. Ya, mau pensiun tahun ini Pak ya? Tahun depan ya? Tahun depan. Berarti ikut plan. Tahun depan harus ketemu lah. Makanya beliau minta dia pensiun di Dukcapil karena mau menyelesaikan masalah-masalah. Terus ini menambahkan bahwa untuk masalah anak-anak di jalan, kita ada fenomena baru sekarang Pak. Sebetulnya yang sebagian besar sudah di jalan, hanya memang ada kalau bahasa kami itu angka pertumbuhan baru, jadi wajah-wajah baru di jalan. Hanya kemarin kami sudah sepakat di 30 rumah singgah ini semua punya area tanggung jawab. Saya juga kalau Mas Singgah secara organisasi saya Pak di Cakung, jadi Pulau Gadung sampai Jalan Raya Bekasi tanggung jawab di saya. Misalnya saya ada rumah singgah Balanik, saya nggak bisa nilai. Jadi Bapak silakan misalnya kalaupun ke dinas dia ke kami, ya itu sudah menjadi tanggung jawab moral untuk segala aspek kebutuhan anak-anaknya.
Jadi kita udah bagi semua titik Pak, semua titik rumah singgah yang harus proaktif. Karena ada kegiatan pendampingan juga, penjangkauan juga, kemudian home visit, kemudian ada beberapa pemberdayaan orang tua anak jalanan juga. Yang penting usahakan mereka dapat sekolah itu. Ya. Mohon izin Pak Wagub, jadi menambahkan lagi bahwa anak yang hampir 5.000 yang sudah didampingi oleh rumah singgah itu semua diberikan bantuan dan semuanya wajib sekolah. Jadi terjadi kriteria itu. Kemudian rumah singgah juga sudah selalu koordinasi dengan kita membina rumah singgah juga Pak. Dan kemarin kita juga sudah memapping mana-mana area wilayah masing-masing rumah singgah. Jadi rumah singgah punya kewenangan juga, diberikan kewenangan untuk menjangkau anak-anak yang di jalanan seperti tadi Pak Agus sampaikan. Karena memang tidak selamanya petugas Satpol PP dan Dinas Sosial yang seragam ini bisa diterima kehadiran kita di lapangan oleh. Memang kita tidak bisa mendata Pak, di lapangan pada saat kita terjun penjangkauan. Tapi justru kita suka bekerjasama bersamaan dengan rumah singgah. Karena rumah singgah itu punya pekerja sosial dan petugas pendamping yang kadang kita libatkan untuk ke lapangan Pak, yang bisa menyentuh anak-anak itu di lapangan. Ini masih banyak di Jakarta Pak, di jalanannya Pak. Iya, memang kadang-kadang masih. Harusnya kalau kerja efektif sudah mesti kita redam ya. Iya. Kasihan tuh bawa-bawa anaknya lagi digendong-gendong segala macam. Ya. Jadi ada dua hal Pak yang selama ini yang kita lakukan mungkin ya perlu dilengkapi. Selama ini kan penanganan yang sudah dilakukan. Mungkin aspek pencegahan Pak. Jadi misalnya begini, di beberapa titik sebagian besar anaknya sudah program sudah tidak, tapi ada anak baru yang lain memanfaatkan itu. Nah mungkin aktivitas pencegahannya ya termasuk tanggung jawab kami juga tentunya untuk tidak diisi oleh anak baru. Kemudian pemetaan daerah-daerah suplai yang kebetulan banyakkan di daerah kumuh, Tanah Merah misalnya, yang banyak sebagai penyuplai anak-anak turun ke jalan. Nah itu mungkin ada program-program yang bisa terintegrasi juga di lokasi Pak. Enggak, kita mesti tangkap Pak. Jadi yang mafia-mafia seperti itu dari identifikasi, kita pidana. Itu udah sama aja menjual anak itu. Itu kan masalahnya satu, kalau itu kan informasi yang saling lintas. Kalau ada yang seperti kata Pak Wagub tadi, koordinasi selesai. Sekarang sudah mulai bergerak lagi, saya izin Pak Wagub, kalau memang ada ibu atau yang membawa anak, mungkin kita bisa selamatkan dulu Pak, dibawa ke panti dulu, setelah itu baru kita bisa lakukan pendalaman lebih jauh. Kalau memang melihat anak-anak saja, khawatirnya tadi Pak Wagub sampaikan kabur, itu biasanya kita sifatnya menghalau saja Pak, untuk mereka tidak melakukan aktivitas di jalanan. Karena kalau sekarang sudah ada izin lagi Bapak. Saya tidak setuju. Dia mau halau tidak setuju. Kita mesti ngomong sebagai manusia gitu loh, ngomong. Itu yang butuh relawan banyak. Jadi kita tahu persis ini anak masalahnya apa. Jadi kirim orang atau apa. Nah anak-anak jalanan juga bisa, yang udah kita latih bisa kita terjunkan untuk berteman sebetulnya Mas. Jadi mereka jadi relawan lagi. Sehingga dia bisa sama-sama anak-anak dia akan ngomong. Biasanya memang begitu Pak. Iya kan? Jadi jangan yang halau itu waduh tabrakan begitu ibu turun mobil Satpol PP kita paling anti itu. Begitu Satpol PP datang turun bawa pickup, udah langsung lari itu semua tuh. Lari sih gak apa-apa, kalau lari ketabrak kita kan mau nyelamatin dia. Enggak apa ada terakhir buat dia kalau dia mati, langsung akan mati lagi, gak ada guna. Jadi saya pikir kerjasama ini mesti teruskan Ibu, yang penting anak-anak itu lurusin. Ya saya kira jelas ya kesimpulan kita ya. I'm sorry about this, I really get angry when now nobody care. You know, the problem is not because we don't know the right of the kid. The problem is we don't care to know. That's why I get angry. If my staff don't care to know, if they don't know, I protest. It's okay. And I could understand. But if you don't care to know, you know. Ya kita disumpah untuk peduli untuk tahu kok. Nah, makanya saya pikir itu mesti turun ke rumah-rumah anak itu turun Pak. Bantu kami turun harus tahu. Saya sampai bisa tahu penjahatnya siapa.
yang tukang nyuplai itu anak. Oh kita tangkap Pak, kita pidanakan Pak, kita incer dia hidup senang-senang dari keringat anak-anak. Harus ditangkap. Kita bisa tangkap kok, nanti lama-lama kita bisa tangkap apa yang dikerjakan dia. Iya. Pak Wagub, terima kasih banyak Pak Wagub. Ya, Kita saya juga sudah, bicara apa lagi? ya, kita sudah cerah sekali, jadi ada manfaat juga bagi kami bertemu, dan terima kasih sudah mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu sehingga kita bisa two-way communication di sini langsung. Enggak, ini teleponnya harus punya semua. Kita sudah bolak-balik rapat maksudnya. Bukan ketemu di sini udah 5 kali. Nah, maksudnya di sininya langsung dipertemukan dengan bapak, jadi enak. Makanya kalau orang minta ketemu saya itu semua saya baca masalah, kalau nggak ada masalah saya nggak mau terima. Mau waktu saya terlalu banyak urusan. Makanya terima kasih banyak Pak, untuk informasi ada anak Jakarta yang kita fasilitasi juga, kita bantu juga anak SMA Jakarta namanya Nina. Dia nanti akan hadir mewakili Indonesia untuk MDGs di Bali. Anak Jakarta dan satunya anak Solo. Jadi nanti, dan kebetulan ada anak yang kita fasilitasi untuk kampanye belajar tanpa rasa takut. Dia jadi finalis Noni Jakarta juga, dan dia pemain sepak bola. Dan nanti ada pemain sepak bola juga yang mungkin akan mewakili Indonesia masuk SEA Games, dan itu yang kita kapasitasi melalui kampanye belajar tanpa rasa takut dari anak Jakarta juga. Terima kasih banyak. Jadi kita bantu bukan dengan mohon maaf, bukan internasional karena ada uang, tidak, tapi kita juga bantu karena kita juga masih warga Indonesia, dan saya juga teman-teman penduduk Jakarta. Makanya maksud saya kita agak kaget kalau kalian mau kejar target 1.500 lalu minta ambil data ini. Kita bukan rebutan data ya. Iya. Itu saya kaget gitu loh. Kalau masalah itu kan bahaya sekali karena dari internasional targetkan 1.500. Emang kalau nggak capai target ada masalah? Maksud saya begitu. Maksud saya kan gitu kan. Kalau tidak capai target Anda 1.500, berarti Indonesia tambah baik dong, tidak perlu minta bantuan. Bagus berarti. Iya, makanya jadi nggak perlu kejar sampai harus capai target gitu. Maksud saya kadang-kadang saya berpikir itu terlalu cepat. Dananya belum tiba. Iya, makanya saya berpikir saya selalu berpikir terbalik kok. Saya cara berpikir terbalik. Orang nggak mau rumah tusuk sate, saya mau. Orang mau depan rumahnya sempit, dalamnya besar, ngantong bagus. Saya tidak mau. Parkirnya susah, saya bilang. Saya mau yang depannya lebar, dalamnya sempit. Belinya lebih murah malah. Mungkin Pak Pit ada yang. Just one comment. You mentioned international NGO. I just wanted to state that Plan Indonesia has 360 staff, of which 2 are international, me being one of them. So it's really, our funding is international, but our staff are Indonesian, our projects are Indonesian, it's for Indonesians. So it's really an Indonesian organization with international funding. So my role is to liaise between the headquarters and the office here. But I don't want the perception to be that it's a bunch of foreigners coming in to do work in Indonesia, because 99% of the work we do. No, I don't care about it. Okay. If you 1,000 foreigners want to be our foreigner here, welcome. For me, welcome. I'm not talking about who run this organization. I just don't want you have to reach the target 1,500 in Jakarta. That's the problem for me. It's not talking about target. Mm-hmm. Then we want to increase, you said we cannot increase more than 1,500 because your budget is limited. I think it's okay. All I want is you help us, give us information. How many kids they need our help? Mm-hmm. Talking about the target, we don't talk about target. That's why I said I don't want to share to you international forum about we have 1,000 this year, we have 1,500 in Jakarta, and next year our target is 3,000. That's why we hope all you raise the fund because Jakarta still need 3,000. I don't want to do that. Sure. That's what I mean. Saya kira benar Pak, karena ini bukan masalah pertambahan persentase ekonomi, Iya. ini soalnya hak asasi. Iya, tapi jangan nanti. Tidak. Aku ngerti gitu loh. Aku baru 13 tahun kerja di yayasan dari sana.
Saya ketua gitu loh. Jadi kalau laporan di internasional itu seperti itu cara sharingnya gitu loh. Coba lihat nih, ini yang sudah kami lakukan di Indonesia. Kami telah membantu 1.500. Ini masih ada jutaan anak seperti ini. Tolong ayo respon gitu loh. Kami targetkan tahun depan 3.000. Aku udah hafal cara-cara seperti itu. Karena saya ketua dulu. Itu yang saya nggak suka. Saya bilang stop itu. Itu menghina bangsa kita. Saya bilang itu stop. Jadi kalau anda mau turun, tapi dia tanggapan orang asing. Saya nggak peduli kok mau seluruh NGO 1.000 orang asing kerja nggak apa-apa. Anda bayar pajak kok. Anda punya gaji, Anda bayar pajak sebagai orang asing. Saya nggak masalah. Ya, I'm okay. I'm okay. I'm not different with some of government official. When the volunteer come from the abroad, come here, they said, no, you have to kick you out. You're too long here. For me, I'm different. They want to stay the whole life to have us here, please. But I just don't want to share about the target, how many. That's the problem for me. You want to be a missionary, you stay in Papua, welcome. Yeah, that's right, welcome. When you stay in Marunda, Cakung, you want to be a teacher the whole life, welcome. No problem. I will provide all you document. But if you share to a international forum, you said you need a lot of money because you want to help the poor in Indonesia. How many? It's very humiliated. So yeah. Okay, Pak. I realize we need that. Yeah. Many part of Indonesia we need that. But Not Jakarta. not the whole Indonesia. Yes, but the eastern part of Indonesia. Yeah, that's why because many corrupt Yeah. leaders. You know, the root of this is corruption. That's what happened. That's one way to transform Indonesia. It's different. We welcome all the NGO come to Indonesia. But just never put target different meaning. Yeah, I think, thank you very much.